Hai Gen Zs, welcome back to Z Talks, Be More Than The Trend. Episode kali ini kita akan ngomongin tentang the psychology behind self-development. Nah, hari ini kita bersama Kak Virus Haya. Welcome, Fai. Bisa juga dipanggil Kak Fai. Thank you for inviting me. Yeah. Oke, Kak Fai ini backgroundnya menarik banget. She is a psychology student at UGM. Dia juga ISMA awardee at the University Malaya dan sekarang juga content creator. Alright, langsung aja gas. Pertanyaan pertama, Kak Al. Oke, karena sebelumnya kita udah pernah ngisi bareng ya. Kalau dulu tentang politik dan psikologi, sekarang psikologi and self-development. Sekarang karena setiap perjalanan pasti punya cerita awal ya, Fai. Coba dong ceritain perjalanan cerita Fai dari awal tuh kayak gimana, hingga menjadi seperti sekarang. I see, in terms of career Yep, ya. exactly. Oke, jadi mungkin aku bisa mulai merasa dan mencari tahu diri aku sendiri sebenarnya pada saat aku SMP. Oke. Pada saat SMP itu tentunya kita masih mencari-cari nih, sebenarnya kita tuh siapa sih, cari jati diri lah ya. Kita sukanya apa sih dan sebagainya macam, dengan melihat background kita gimana, teman-teman kita gimana. Nah, pada saat lagi di fase itu, bisa aja nih kebawa jadi teman aku yang B, jadi teman aku yang C, teman aku yang E. Jadi aku sendiri belum tahu jati diri aku tuh sebenarnya apa. Bisa jadi A, bisa jadi Z. Di situ PR aku cari tahu kira-kira aku kemana sih gitu. Benar-benar cari tahu. Terus aku ngobrol sama mama aku tuh panjang banget sampai akhirnya pada saat SMA aku udah mulai meniti. Jadi aku ikut dari sampul pada saat itu awalnya. Bikin-bikin video dan segala macam, dan ternyata pada saat aku bikin itu seru banget gitu, ngerasa kayak passionate gitu. Nah, dari sampul itu alhamdulillah aku lulus jadi 40 besar semifinalis. Sampai saat itu aku diundang sama sutradara kalau nggak salah di salah satu TV di Indonesia. Terus abis itu tapi mamaku nggak bolehin, jadi pasti ada struggle-nya ya. Mamaku nggak bolehin aku melanjutkan passion aku gitu, karena apa? Karena aku masih SMA Lina, jadi kayak enggak, kamu kuliah, kamu kerja, kamu sekolah dulu aja gitu. Akhirnya ya udah deh, aku nggak ikut. Sampai akhirnya aku lulus, aku baru coba ikut lagi di entertainment karena kebetulan ada juga yang nawarin, jadi aku mulai casting lagi. Sekaligus aku daftar UGM, which is sama nih alma mater kayak Lina. Kita fakultasnya. Iya, dan itu tuh juga ada perjalanannya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau masuk UGM atau pengennya PTN, itu juga dulu aku dengar dari teman aku pada saat itu lagi masa COVID. Teman aku itu bilang, dia udah lulus PTN, dia bilang dia baru keterima setelah 17 kali coba PTN. Aku di situ denger kayak, oh my god, aku harus coba berapa kali gitu. Dan pada SMA, jujur aja ya guys, aku bukan tipe orang yang belajar, aku main aja gitu. Jadi kayak bingung gimana caranya gitu kan. Sampai akhirnya aku bertekad di situ, oh ya, kalau memang harus sampai 17 kali aku coba jalur untuk masuk PTN, dan I will go for it. Karena that's my goal, titik, harus masuk. Jadi setelah itu 17 itu akhirnya aku coba dari awal. Apapun itu, aku nggak lihat. Dan yang pertama kali buka itu international program di UGM. Itu yang pertama Januari. Akhirnya aku coba, masuk. Ya udah. Jadi nggak 17 kali ya? 17 kali. Oh udah. Oh ya udah gitu, jadi nggak sampai 17 kali. Lagi. Ya itu ya guys, jadi bisa jadi kita udah takut duluan, overthinking duluan, melihat orang lain kok kayaknya ini atau apa, ternyata orang punya jalannya masing-masing gitu. Jadi yakin aja sama jalan kalian, karena ya Tuhan gak bakal salah ngasih alamat ya sih sobat rezeki. So, Kafai, why did you choose psychology? Dan juga gimana Kafai bisa mendefinisikan pengembangan diri dari perspektif psikologis? Oke, ini menarik banget teman-teman. Tapi paling aku bakal relatein sama pengalaman aku sendiri. Boleh, Fai. Kalau dari pengembangan diri sendiri, itu kan berartinya ada yang berkembang di situ. Berarti ada sesuatu yang ibaratnya dari 0 bisa jadi 3, ada pengembangan. Nah, itu artinya adalah ada proses di situ. Di proses itu, kalau aku sendiri, dari yang aku tadi udah kasih tahu ke kalian, dari SMP sampai
kuliah itu menurut aku pengembangan diri sih, pengembangan diri di mana aku jadi tahu aku sukanya apa, aku maunya apa, aku pengennya kemana, without terlalu mikirin orang lain itu sukanya apa, kemana Oke. gitu. Dan emang benar pada saat aku masuk UGM, aku legit sendirian, gak ada teman yang masuk situ juga, gitu. Jadi ngerantau dari sendiri di Jogja. Sekarang aku mau nanya, Fai, apa aja sih faktor psikologis dalam membantu self-development? Faktor psikologis. Yaps. I see. Kalau dari aku sendiri sih aku ngerasa yang paling penting itu adalah dari atas dulu. Otak kita itu yang ngedrive kita contohnya. Jadi dari otak itu artinya apa? Adalah mindset. Jadi mindset yang pertama itu yang ngedrive, terus abis itu dari mindset juga dari self awareness. Aku jujur orangnya tuh pekaan. I can sense people's energy. Contohnya misalnya kamu lagi sedih atau kamu sekarang lagi excited, jadi aku bisa lihat itu, at least I can sense it, dan itu justru yang membuat aku suka dan pergi ke dunia entertainment. Dan fun fact, kamu nggak bisa bohong kalau gitu sama Fai. She's also psychology student, jadi bisa banyak orang guys tahu. Oke, jadi menurut kakak apa aja teknik-teknik dari psikologi yang kita bisa pakai untuk di perjalanan pengembangan diri? Oke, kalau untuk perjalanan pengembangan diri, reflect on my journey tentunya. Kalau dari aku sendiri, dari SMP itu, berarti aku lebih banyak mencari tahu diri aku sendiri itu dengan journaling. Aku suka banget nulis diary. Do you like it? Yeah, I like it too. Karena itu benar-benar works, guys. Kalau ada orang yang bilang kayak, ngapain kita nulis jurnal, toh juga kita udah tahu diri kita sendiri. No, we have unconscious mind gitu, hal yang kita di bawah sadar kita yang kadang membuat kita jadi memilih A atau B atau C gitu. Jadi ada sesuatu yang kita tuh kadang nggak sadar, itu juga mempengaruhi decision making kita. Sama aku mau nanya nih, Fai. Kan pasti dalam psikologis itu ada yang namanya kayak mindset. Nah, gimana caranya mindset untuk terus moving forward dan terus berkembang dalam hal psikologis? Oke, kalau untuk mindset untuk terus berkembang, berarti kalau menurut aku sih dari mindset untuk bisa berkembang itu yang paling ngedrive aku untuk tahu aku pengen kemana itu adalah purpose. Jadi ketika contoh kayak Al punya purpose di si Talks ini untuk apa, untuk memberikan banyak manfaat tentunya ke Gen Z dan sebagainya. Jadi menurut aku mindsetnya itu adalah kita harus tahu purpose-nya apa, cari solusinya apa, yang kurang dari kamu apa, terus berusaha untuk nggak melakukan itu pada saat lagi di perjalanan proses itu gitu. Keren banget sih. Aku tuh kalau misalnya dari aku ya, aku tuh ngeliat kakak tuh positif banget. Asli ya. How do you cultivate that like positive mindset, terus mungkin growth mindset juga biar kita bisa belajar dari our failures dan tetap menjadi versi terbaik dari diri? Oke, I think buat positif, I gotta be honest, aku nggak selalu positif yang benar-benar selalu energetic. Pasti tentunya yang namanya manusia ada capeknya juga. Dan kalau aku lagi capek, aku tahu, oh ya kalau lagi kayak gini berarti artinya aku harus sendiri dulu gitu. Sendiri dalam artian di rumah dulu, nggak main dulu. Oh ya aku lagi kangen nih sama teman-teman aku. Jadi aku ke teman-teman aku kayak gitu. Jadi gimana cara untuk positif itu adalah atur energi aja sih gitu. Kalau misalnya ada teman yang misalnya membawa hal yang positif, yang membawa motivasi, itu juga justru bikin aku semakin semangat ya. Contohnya bareng Lina dan juga Al. Tapi aku selalu percaya sih positive attract positivity, and that's why Fai selalu bisa kayak gitu. Sama aku mau nanya nih Fai, bagaimana seseorang dapat mengatasi limiting belief seperti self-doubt atau rasa takut? Oke, ini menarik banget ya, karena dalam proses aku bahkan sekarang pun pasti ada aja self-doubt kita gitu, yang ada kayak berpikir dulu dengan detail, kalau misalnya kayak begini gimana ya, kalau misalnya kayak gini gimana ya, aku takut gitu. Sebenarnya aku nggak melihat itu menjadi hal yang buruk sih, yang kayak bakalan nggak buat kita grow gitu. Justru aku menggunakan self-doubt aku untuk self-reflection, jadi ini rumus aku. Kalau misalnya aku ada doubt nih,
kayaknya aku nggak bisa nih, contoh kayak tadi masuk UGM dengan 17 kali itu. Aku kayak untuk teman aku nggak bisa, aku bisa nggak ya? Kayak ada doubtness Iya, gitu. iya, iya Tapi pasti. terus aku balik lagi ke jawaban aku yang tadi, my purpose, tujuan. Ah ya udah, tujuan aku masuk situ. Whether akan diterima atau enggak, ya udah, yang penting cobain dulu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak nyobain, ya kita nggak bakal tahu hasilnya kayak gimana. Betul. Jadi buat teman-teman Gen Z yang masih overthinking, punya rasa takut, apalagi belum mulai tapi udah kepikiran duluan kayak gimana ya kalau gagal, jangan kayak gitu guys, kayak moving forward dulu aja. Kalau misalnya gagal, anggap itu pelajaran. Karena ya pelajaran terbaik ya kegagalan. Iya. Tadi kan kakak sempat nyinggung tentang self awareness, dan menurut aku itu penting banget to Iya. be aware of who we are, tapi juga to be aware of our environment. How do you cultivate that self awareness selain tadi journaling yang kakak bilang? Oke, aku jujur pada saat lagi self awareness ini ya, lagi reflect on my behavior on everyday basis gitu, aku ngomong sama diri aku sendiri gitu. Selain aku komunikasi itu kan sama diri sendiri, bisa verbal, bisa langsung nulis kayak tadi journaling. Jadi aku ada dua cara. Kalau misalnya aku lagi moodnya nulis, ya aku nulis caranya, hai kamu gimana kabarnya segala macam. Tapi kalau misalnya lagi pengen ngomong gitu ya, aku ngomong sama diri aku sendiri di dalam hati tentunya, atau mungkin lagi di rumah dalam hati kayak kamu gimana perasaannya dan segala macam. I think itu yang bikin aku jadi connect with myself. Kadang tuh orang tanya kamu gimana kabarnya itu ke teman atau misalnya ke keluarga dan segala macam, tapi lupa kalau kita sendiri juga kadang perlu ditanyain gimana kabarnya. That's so true. Oh iya, Fai, kan banyak banget nih teman-teman Gen Z kita yang lagi pengen punya positive habits. Kamu ada tips nggak, Fai, untuk membangun positive habit dalam sisi psikologis? Oke, I think untuk ini kalau dari aku sendiri, aku pernah baca buku tentang yang habits itu kalau nggak salah warna putih, do you know? Atomic habits. Atomic Oh iya, Habits. saya. Aku baca itu. Salah satu yang paling works yang aku selalu lakuin adalah dengan menaruh barang itu, karena praktikal ya guys, kita harus lakukan. Berarti tipsnya harus praktikal, nggak teoretikal. Jadi aku taruh, misalnya aku pengen shoot video gitu, aku taruh HP aku di situ. Aku mau baca buku, contoh di kantor aku, ya aku taruh buku aku di situ. Jadi ketika aku lagi gabut, ada buku, ya udah deh cobain gitu, ya udah deh baca gitu. Jadi kayak secara gak sadar aja gitu. Kayak nge-trigger ya. Karena dibikin gampang habitnya karena udah ya. Mau gimana lagi pasti bakal baca gitu kan. Iya. Kakak gimana sih? How do you find motivation and how do you stay consistent? Iya, it's hard. Ya, untuk motivasi sendiri, karena tadi sih dari reflection itu aku jadi tahu apa yang aku mau kejar gitu. Contoh, aku pengen tahu diri aku benar-benar kayak bagaimana gitu. Terus aku juga pengen aplikasiin passion aku, makanya aku ikut ke entertainment, dan sekarang pun kerjaan aku align sama entertainment in a way, banyak-banyak syuting kayak gitu, tapi tetap corporate karena memang tujuan aku pada saat lagi mau kuliah ini, sebelum aku lulus aku udah tahu aku mau lanjut di corporate atau di entertainment, makanya aku combine it di sini gitu, di kantor aku yang sekarang. Jadi motivasinya itu aku lihat dari diri aku gimana, reflectionnya itu yang jadi motivasi, atau kekurangan aku apa, aku jadiin itu motivasi. Terus abis itu kalau untuk menjadi konsisten, jujur aku juga masih berusaha on it setiap hari, karena yang namanya konsisten itu yang paling susah ya untuk dilakukan gitu. Tapi paling caranya untuk menjadi konsisten adalah kalau aku punya goals, contoh baca buku, aku akan taruh di situ. Dan jangan sampai burn out sendiri karena tanggung jawab kita sendiri yang cuma ada di otak kita. Itu yang bahaya. Ya benar banget guys, kayak percuma kalian mulai duluan, mulai cepet-cepetan, tapi kalau nggak konsisten ya forward ya kan, sama ya kan. Dan aku mau nanya nih Fai, banyak anak-anak Gen Z, termasuk kita lah, percaya dengan yang namanya law of attraction. Apakah kamu percaya itu dan why? Manifesting. Iya. I think aku suka banget manifesting. Aku suka gak sih? Iya, sama. Ada teknik apa nggak? I think kalau buat manifestation, kadang ya, contoh nih, aku juga lagi capek gitu ya, lagi capek, terus aku harus syuting, berarti kan aku harus gitu. I manifest myself gitu. Aku hari ini punya energi yang besar, aku hari ini positive gitu. Affirmation lah ya. Jatuhnya. Kalau manifestation, aku manifest biasanya aku tulis. Jadi misalnya nih kita baru 2025, aku tulis aku pengen
achieve apa dan segala macam gitu. Nah, kalau dari sisi psikologinya juga, I think itu lebih ke self fulfilling ya. Ketika Oke. kita, ya ketika kita pengen sesuatu, jadi contoh gini, dan self fulfilling ini bisa bagus, bisa enggak. Oke. Jadi contoh misalnya nih, kita punya perasaan kayaknya kayaknya dia nggak suka deh sama gue gitu ya. Terus abis itu karena emang kita udah mindsetnya kayaknya dia nggak suka sama gue, akhirnya otak kita tuh secara otomatis mencari bukti. Dia tuh kayaknya nggak suka tuh kan, bener dia nggak ngomong sama gue, dia ngomong pertama sama yang ini. Padahal kan bisa jadi kan dia emang lagi ada keperluan sama yang ini dan segala macam. Jadi kita try to ibaratnya clarify kalau otak kita tuh benar. Gitu. Iya. Jadi kita punya bias itu. Oh, jadi kayak self fulfilling prophecy gitu ya kalau Iya. Jadi kalau Oh, misalnya kita mikir, oh today is like a bad day ya, kita bakal cari hal-hal buruk aja di Betul. like Iya. a day kan. Tapi kalau misalnya kita pikir, oh today is gonna be a great day, ya kita lihat malah hal-hal yang Iya, positif benar. gitu kan. Right. Karena kalau misalnya beda ya cuma di hal itu aja. Kalian tidur juga bangun dan berpikir positif, semuanya udah bakal jernih juga kan. Sama aku ada question nih, kayak ini bakal menarik banget. Banyak orang yang mempunyai achievement tinggi atau kayak mendapatkan hal baru dan mereka langsung star syndrome. Oke, benar. Di mana mereka melakukan keputusan mereka? Apakah kamu ada punya tips nggak buat ngatasin hal tersebut dan apakah ada di sisi psikologis? Oke, I think buat star syndrome, aku sejujurnya kayaknya kalau dari aku sendiri Iya, ya, iya. kalau dari aku sendiri, mungkin Al juga teman aku jadi bisa Iya. menilai lah ya. Kalau dari diri aku sendiri, star syndrome, kalau aku, kadang kan kita memang harus memuji diri kita sendiri Iya. atas hal-hal yang sudah kita achieve ya. Tapi jangan sampai itu membuat kita melayang gitu, melayang in a way Besar kayak kepala. besar kepala jadinya, oh ya gue paling benar gitu, atau sekarang gue udah ini. Jangan sampai semua tuh terlalu too much, terlalu gak pede atau terlalu star syndrome gitu loh. Jadi kayak aku berusaha untuk pada saat aku lagi berusaha praise or semua orang praise aku, ibaratnya aku berusaha kayak, oh ya makasih diri aku kasih validasi ke diri aku, terima kasih dan segala macam, kamu udah berhasil di bagian ini, kamu udah ini gini-gini, next apa nih gitu. Atau kayak, oh mungkin aku lagi butuh istirahat, jadi istirahat dulu gitu. Jadi aku nggak bawa itu jadi kayak, oh ya udah lebih baik daripada orang lain. Aku rasa setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing yang membuat mereka unik dan menarik gitu sih. Setuju. Jadi nggak puas ya, maksudnya kayak even if we do great, masih lah. Iya, iya. Nah, semakin tinggi orang harus semakin menunduk ya sih. Stay humble, I guess. Aku mau nanya nih, kakak tuh kesibukannya sekarang apa aja sih? Iya, itu menarik banget loh kamu. Kakak ngerjain skripsi. Terus apa lagi kak? Tadi kantor. Kantor, ya. Di Terus kantor katanya tiap hari harus bikin berapa konten kak? Banyak banget lagi. bikin konten mungkin bisa sampai 5. Belum voice over. Voice over, oke. Ya. Terus konten creator juga Yes. di social media. Link Instagramnya di bawah. Jangan kan orang lain ya? Skripsi. Iya. Skripsi Skripsi katanya lagi. ngerjainnya malam-malam ya? Iya, aku berusaha ya dikit-dikit lah. Yang penting ada progress. Wow. Jadi kakak tuh pernah nggak sih ngerasa kayak gimana tuh procrastinate gitu? Mungkin gara-gara overwhelmed karena kebanyakan hal yang dikerjain. Gimana sih kakak berhenti menunda-nunda tugas penting? Iya, itu penting. Oke, itu relate banget sih jujur Wina, pertanyaan that's a good question. Aku juga pernah untuk procrastinate kayak gitu karena udah capek. Dan contoh awal-awal aku masuk kantor ini, aku awal-awal udah capek banget kerja kan seharian corporate 9 to 5, terus habis itu harus ngerjain tuh kayak udah nggak ada energi. Apalagi untuk buat konten harus ada kan kreatif ya. Harus kreatif tuh kan butuh energinya besar. Jadi aku kayaknya ada tuh, teman-teman aku tahu semua, kayak 2 minggu aku nggak ngerjain skripsi, aku nggak ngerjain konten buat appreciate diri aku udah masuk corporate dulu. At least, aku kerjainnya aku pindahin ke Sabtu dan Minggu. Jadi aku kayak tahu procrastinate itu kenapa gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian juga lagi procrastinate nih, aku kasih saran untuk cari tahu kenapa sih kamu procrastinate itu gitu. Apakah mungkin ada mental proses di balik itu, kayak misalnya kamu merasa sebenarnya kamu gak layak untuk sukses, itu ada lagi bisa panjang. Atau mungkin kamu emang udah capek aja, makanya kamu gak mau ini. Atau mungkin kamu kekurangan motivasi, itu bisa banyak alasannya.
Jadi cara kakak mengatasi procrastinate itu, kakak kasih waktu untuk keras dulu ya. Yes, dan analyze diri aku tuh sebenarnya kenapa sih. Ini that's important karena banyak banget orang-orang di sana yang ngasih advice untuk kita terus bekerja keras, tapi dikit banget orang yang ngasih advice for us to rest. Iya, iya, Padahal iya. rest tuh penting banget kan. Iya, biar bener kita banget. akhirnya nggak burn Ya out. kita nggak asal self reward juga Iya. kan. Jadi buat teman-teman Gen Z yang nggak mau mulai sesuatu tapi alasannya nggak punya waktu, apa aja bisa kerja, skripsi, buat konten, dan bahagiain diri sendiri. Jadi kalau misalnya Faya juga bisa, teman-teman Gen Z di luar sana juga harusnya bisa dong ya kan. Sama karena kan nanti kita udah ngebahas tentang psikologi ya, sekarang kita masuk ke self development. Sebenarnya aku udah pernah nanya ini ke Fai, cuma biar teman-teman Gen Z lainnya juga pada tahu lah ya, karena jawabannya pasti bakal bagus banget. Setiap kesuksesan atau setiap achievement pasti punya harga yang harus dibayar. No pain, no gain. Dan aku selalu percaya setiap rasa sakit pasti ada harga yang pantas buat didapat. Harga apa sih yang kamu bayar hingga mencapai titik payu saya yang sekarang? Oke. Wah, aku merasa sangat senang kalau dia bilang virus saya yang sekarang. Tapi memang kalau dari aku sendiri untuk bisa apa harga yang aku bayar ya di situ adalah waktu ya pastinya. Iya. Waktunya jadinya berkurang. Waktu berkurang sama keluarga aku, waktu berkurang sama teman-teman aku. Back again ketika aku SMA aku benar-benar udah banyak main terus, SMP juga. Dan sekarang I think udah waktunya aku untuk fokus ke karir. Jadi kalau mungkin ada, jadi aku sacrifice atau harganya itu ya aku nggak banyak main tentunya. Tapi sekalinya aku main, aku benar-benar berusaha untuk connect banget lah sama teman aku itu gitu. Jadi waktu guys, jadi kayak kalau misalnya kalian merasa kayak kalau misalnya gue sukses atau apa, waktu gue nggak ada waktu buat yang lain. Karena dia itu emang harga yang harus dibayar ya Pak. Jadi kayak sacrifice. Kakak sendiri ada daily habit nggak yang kakak lakukan untuk bisa mendukung proses self development kakak? Oke, I think untuk daily habit aku berusaha untuk tadi journaling, self reflection. Abis kerja jujur aku merasa capek, aku langsung kayak kenapa ya, ini harus apa ya, kedepannya apa lagi ya gitu. Jadi kayak ngobrol sama diri kita sendiri. Terus abis itu juga minum air putih itu very basic but Iya. Underrated ya. ya Itu penting banget. Gak disponsor ya guys. Kalau ada yang mau sponsor masuk, boleh banget. Iya, air putih itu benar-benar bikin fokus. Jadi kalau misalnya aku udah kayak hilang fokus, minum air putih. Sebenarnya ini udah kita bahas waktu pas kita ngebuat seminar itu, Fai. Kayak banyak teman-teman Gen Z yang ketika mereka down, ketika mereka jatuh, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tuh langsung kayak, udahlah, game over. Nah, gimana cara kamu mengatasi masalah menjadi sebuah kekuatan, menjadi seperti sekarang? Oke, I think ini interesting banget ya. Pastinya di kehidupan aku ada banyak kegagalan yang pernah aku belajar dari situ gitu. Nah, kalau dari gagal itu sendiri, sorry tadi apa yang mau di-highlight? Iya, kayak ngubah yang kegagalan, rasa down menjadi sebuah kekuatan. Ini title kita webinar Iya. ya. Kalau dari mengubah gagal itu, aku lihat kegagalan itu bukan suatu kayak oh ya berarti aku nggak di sini gitu. Tergantung juga sih kayak lebih ke bagian mana. Aku tahu kalau misalnya ini udah gagal mulu, udah terlalu limit ya aku nggak mau mencari di situ banget. Itu namanya nggak bisa lihat opportunity ya. Tapi kalau misalnya udah gagal, tapi kayak masih ada nih yang bisa diimprove. Tapi kayaknya bagian sini masih bisa, bagian sini gitu. Jadi makanya tadi mental aku pada saat mau masuk UGM pun, ya udah kalau nggak bisa aku sih di sini, aku maunya ini, aku harus bisa sampai sini gitu. Jadi aku bikin itu sebagai apa yang kurang ya. Kalau teman aku bisa, apa yang dia lakukan aku enggak ya, kayak gitu. Oke, dan itu juga bagus banget karena kayak ya kalau misalnya kita gagal ya kita masih punya backupan lagi, kayak kita masih bangkit lagi. Karena kalau misalnya kita jatuh, down, siapa yang menyelamatin kita? Kan yang cuma nyelamatin diri kita sendiri kan ya. Di saat kakak down itu kakak ada nggak kayak sosok inspiratif? Iya. Apa yang bikin kakak bangkit? Aku senang banget dengan question ini.
Aku lagi suka sama Evie Pomporas kalau kalian tahu itu. Oke, Ayana. Kenapa? Secret Service Agent Hmm. di US, jadi dia perempuan yang melindungi kayak Barack Obama, presiden-presiden. Jadi kebayangkan cewek tapi setangguh apa harus melindungi presiden gitu ya, dan banyak orang-orang manipulatif toksik lainnya yang harus dia jalanin gitu setiap harinya gitu. Dan aku lihat itu tuh sebagai cara dia ngomong, cara dia deal with people, itu yang bikin aku suka gitu sama Evie ini, kayak sangat kuat tapi dia juga masih balance, harmoni, masih femininity sama suaminya, keluarganya juga masih balance. Itu yang bikin aku suka. Keren sama banget sih. Robert Greene. Agak sih. Jadi dengan punya sosok inspiratif itu kakak bisa kayak terus memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Kita kan kenal udah lama ya, Fai, dan aku tahu kamu konsisten banget. Dimana konsistennya Fai ini selalu gaul dan sebagainya. Aku mau nanya nih, Fai, pasti ada titik dimana kamu itu ngerasa burn out, overthinking, dan lain sebagainya. Gimana cara kamu terus konsisten walaupun ada rintangan tersebut, Fai? Oke, ini juga relate banget tentunya Al, apalagi aku baru memulai ibaratnya hal yang baru di hidup aku, corporate things. Dan aku, sorry tadi apa yang mau dialih? Yang kayak burn out, overthinking, dan sebagainya. Ya, auto burn out. Aku emang pada saat itu kan aku udah bilang ya tadi ya, 2 minggu tuh aku burn out, aku bingung harus gimana, pas segala macam, capek. What I did itu adalah take a breath, terus habis itu juga hargain diri aku capek, karena tentunya pasti kita punya limit, nggak mungkin dong kayak kita udah se-burnout itu kayak aku nggak boleh burnout, aku harus lanjut lagi. I don't think itu masuk akal gitu. Kita juga manusia bukan mesin, jadi pasti perlu juga yang namanya break gitu. Jadi what I did ya, aku break dulu. Setelah break aku udah kayak udah virus gitu, udah Alia udah merasa enakan sekarang, udah bisa adjust lagi, jadi be kind to myself. Dan ya aku udah bisa nih gitu, baru aku mulai berusaha lagi pelan-pelan, jadi coba skripsi lagi, coba bikin konten lagi gitu. Jadi buat teman-teman, ketika kalian merasa burn out, nggak apa-apa istirahat, nggak apa-apa istirahat. Yang penting jangan lupa untuk memulai aktivitas positif kembali. Ya. Oh ya kak, di sini ada buku. Ini tadi kita udah ngomongin. Iya. Kebetulan kakak juga suka banget. Iya, keren banget, Pak. Ada nggak buku yang mengubah hidup kakak yang kakak mau rekomendasiin ke teman-teman hari ini? Oke, sebenarnya kalau dari buku, aku suka banget buku yang self improvement kayak podcast hari ini. Wah, thank you banget loh. Nah, tapi aku juga pernah baca Rich Dad Poor Dad. Aku juga pernah baca nih yang How to Win Friends and Influence People. Dan aku lagi sekarang baca The Laws of Human Nature. Jadi menurut aku kalau Robert Greene. Ya, Robert Greene lagi. Legend. Jadi tergantung sih kalian goalsnya apa. Kalian punya ibaratnya challenge-nya di mana, terus cari. Kalau aku sih aku pengen tahu orang tuh kayak gimana sih gitu. Kalau lagi misalnya dia lagi punya tujuan, punya ambisi dan segala macam. Makanya aku suka banget baca The Laws of Human Nature dari Robert Greene. Itu sangat membantu. Kalau kalian punya goals yang sama, mungkin boleh banget baca buku itu. Kak, coba dong spill salah satu law yang menurut Kak paling helpful dan paling menarik. Ya, itu bagus banget itu. I think yang paling menarik ada satu capture di buku itu, chapter tentang biases. Jadi kasih tahu tentang biases yang ada di dalam diri kita. Salah satunya ada tadi self-fulfilling itu. Jadi dengan aku baca satu, oh ya kita ada bias ini. Kalau misalnya nanti ada otak aku kayak, dia kayak gini ya gitu. Jadi aku berusaha untuk nggak begitu. Jadi aku benar-benar berusaha untuk one by one aku apply gitu. Oh ya, Fai, kamu ada kesan nggak buat teman-teman Gen Z yang lagi nonton ini? Oke, buat kesan dan pesan tentunya kalau dari aku sendiri, reflect on my journey juga, aku merasa knowing diri kita sendiri itu paling penting. Tahu diri kita sendiri paling penting. Karena inner world kita, dalam diri kita itu nge-reflect outside world kita gitu. Itu yang bikin kita bisa mengerti orang lain atau nggak bisa mengerti orang lain. Karena kita kita bisa lihat kebaikan orang lain karena kebaikan itu ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa lihat keburukan itu ya mungkin kita nggak relate sama itu. Jadi I think yang paling penting adalah connect
yourself dengan diri kalian sendiri, cari tahu kalian maunya apa, terus abis apalagi di 20 tahunan ini ya, Yes. jadi paling penting itu biar nggak kebawa arus, apalagi social media pasti punya kepentingannya masing-masing, jadi jangan sampai kita kebawa arus tanpa tahu arahnya mau kemana. Siapa? Jadi kenalin diri kamu dan kalau udah kenal ya fokus on your goals. Iya betul. Dan menurut aku asah itu sih skill yang Iya. emang kalian punya. Kayak contohnya aku suka banget nih dengan kepekaan aku. Aku asah itu di psikologi. Aku asah itu di entertainment, acting. Butuh kepekaan. Aku asah itu terus gitu. Aku pernah ketemu sama orang yang bilang kayak jangan terlalu peka lah gitu. Capek kamu nanti gitu. Capek kamu nanti kalau peka terus. Terus abis itu kayak gini. Memang capek kalau kita peka terus, tapi di situ pasti ada kelebihan yang bisa kita bikin jadi potensi di situ. Dan aku nggak merasa kelebihan aku itu merugikan aku kok gitu. As long as aku bisa kontrol itu dan tahu manage-nya. Jadi justru aku make money from it gitu. So guys, the self-development journey itu bukan tentang self-growth doang, tapi tentang knowing ourselves Iya, and finding iya, ourselves benar-benar. juga. Okay, last Question. pesan-pesan untuk Wah, kita. iya. Takut sumpah. Untuk kesan-pesan, aku jujur berterima kasih banget sama Wina, sama Al. Saya juga karena- makasih, Fai. Iya, ini podcast comeback aku lagi ya setelah aku corporate life gitu, dan ngobrol-ngobrol tentang self improvement, connect sama kalian yang benar-benar luar biasa banget. Kesan aku jujur niat ya dengan tempat yang nyaman gitu. Terus habis itu juga pesan aku semoga podcast ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar juga sama teman-teman dan gak cuma dengerin doang, tapi juga benar-benar bisa di-apply setiap harinya gitu. Thank you so much buat teman-teman Gen Z yang udah nonton spesial episode kali ini bersama Fayo saya. Kapan lagi kita ngebahas psikologi ya untuk self development. Dan buat teman-teman, stay tune terus di Z-Talks Indonesia untuk perjalanan self development kalian. Pokoknya insightful banget deh Iya. episode hari ini. I learned a lot. Thank you so much. Iya, Loka. thank you so much, Fai. Buat teman-teman, stay tune terus di Z-Talks on Spotify dan YouTube karena kita ada episode baru setiap hari Sabtu. Alright, come with us and join on the self-development journey. #Busy Journey. Bye Bye guys.